Halo Sobat Album. Bagaimana kabar kalian? Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dijelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sebelumnya, saya pribadi mengecam tindakan Israel atas pendudukan dan penjajahan Palestina. Oleh karenanya, saya akan memperlihatkan kepada kalian foto-foto sejarah para pahlawan Indonesia yang tidak dikenal dalam melawan penjajah Belanda. Pada masa lalu, bangsa kita juga merasakan sebuah penjajahan, dan bangsa kita melakukan perlawanan terhadap penjajahan tersebut. Sama dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Palestina saat ini. Mari kita lihat foto sejarah perjuangan bangsa Indonesia antara tahun 1945 sampai tahun 1949 berikut ini. Bangunlah rakyatnya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Foto pertama ini dari Stuttruppen Museum yang berada di Assen, Belanda. Memperlihatkan dua pejuang Indonesia sedang ditahan oleh pasukan Belanda. Nasib mereka selanjutnya tidak diketahui. Pasukan Belanda dalam foto ini melakukan operasi militer yang dinamakan Operasi Derak atau yang berarti Operasi Naga dalam bahasa Indonesia. Mari kita zoom fotonya. Jika kita lihat, dua pejuang Indonesia ini adalah seorang pemuda dan seorang pria tua. Tahukah kamu? Pejuang Indonesia bagi pasukan Belanda saat itu adalah segerombolan ekstremis dan teroris. Lagi-lagi ujaran sepihak seperti ini juga dialami oleh pejuang Palestina yang dianggap teroris oleh pihak Israel. Mari kita lihat detail fotonya. Foto ini tertanggal 23 Juli tahun 1946 di Desa Kramas, Semarang, Jawa Tengah. Jika kita lihat, di latar belakang sebuah bangunan juga hancur akibat perang. Foto kedua ini berasal dari Ambarawa, Jawa Tengah yang tertanggal pada 22 Juli tahun 1947. Foto ini juga berasal dari Stuttruppen Museum di Assen, Belanda. Pasukan Belanda dalam misi agresi militernya yang pertama ini memperlihatkan menawan para pemuda Indonesia yang masih bersekolah. Karena usia, foto ini sudah sedikit rusak. Yang saya lingkari ini ada sekitar 5 tawanan Indonesia. Ada satu pria dewasa di antara mereka, apakah dia seorang pengajar? Kondisi mereka dalam keadaan terikat kedua tangannya. Di keterangan fotonya, mereka ini terafiliasi dengan pejuang Indonesia yang akhirnya mereka ditahan dalam penggerebekan di sekolah. Terlihat sebuah papan yang bertuliskan Sekolah Pertukangan Negeri Ambarawa. Kemungkinan istilah saat ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Untuk lokasi bangunannya saat ini menjadi bangunan SD Virgo Maria I Ambarawa di Jalan Mgr Sugiyo Pranoto. Terlihat di ujung kanan, sebuah menara gereja yang kini dikenal sebagai Gereja Katolik Santo Yusuf Ambarawa. Foto berikutnya ini tidak diketahui lokasinya dan berasal dari tahun 1948. Terlihat seorang pejuang Indonesia bertubuh kurus dan tidak terawat ditahan oleh prajurit Belanda. Kedua tangannya diikat dengan tali yang menggunakan teknik simpul Aceh. Salah satu simpul pertalian yang wajib digunakan pasukan Belanda untuk mengikat tahanan pada saat itu. Di mana tahanan yang berusaha melepaskan diri dari tali ini justru akan membuat mereka menderita dengan terjeratnya tali di bagian leher mereka. Nasib pejuang Indonesia ini tidak diketahui selanjutnya, dan tidak diketahui identitas siapa nama beliau. Foto ini berasal dari daerah Rantau Prapat, Sumatera Utara pada tanggal 19 Desember tahun 1948 saat peristiwa agresi militer Belanda kedua. Belasan pejuang Indonesia ditahan oleh pasukan KNEN atau pasukan Belanda lokal.
Bagaimana nasib mereka selanjutnya tidak dijelaskan. Seorang prajurit TNI ditahan oleh militer Belanda. Foto berasal dari tahun 1947. Lokasi foto ini tidak diketahui dan terlihat wajah pejuang ini lebam. Jika dilihat dari fisiknya, beliau ini kemungkinan masih berusia belasan tahun. Besar kemungkinan beliau usia pelajar sekolah menengah atau ke atas. Puluhan pemuda ditahan oleh pasukan KNIL tanpa diketahui lokasinya. Kemungkinan mereka adalah penduduk desa yang dicurigai terafiliasi dengan pejuang Indonesia. Untuk lokasi foto ini tidak diketahui. Seorang pejuang Indonesia ditahan dan diperiksa oleh polisi militer Belanda. Lokasi foto berada di daerah Cirebon. Foto tertanggal 21 Juli tahun 1947 saat peristiwa agresi militer Belanda pertama. Ini adalah keterangan foto di arsip Belanda dalam bahasa Belanda. Perhatikan kalimatnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, sampai sekarang Belanda masih menggunakan kalimat ekstremis atau teroris untuk pejuang Indonesia. Sudah pasti sudut pandang penjajah akan mengatakan setiap pahlawan bagi yang terjajah adalah kelompok ekstrem bagi mereka. Pemandangan biasa dalam foto sejarah, jika ada tentara Belanda totok selalu ada tentara Belanda rasa lokal. Seorang anggota polisi Republik ditahan oleh pasukan Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948 saat peristiwa agresi militer Belanda kedua. Keterangan dalam foto adalah perwira TNI, tetapi jelas menurut saya dari seragam beliau adalah seragam kepolisian era perang kemerdekaan. Jika dilihat dari pangkat di kerahnya, beliau berpangkat Kepala Muda Kepolisian Negara atau sekarang dikenal sebagai AKP. Di sebelah kanannya adalah komandan Belanda yang berpangkat mayor. Tidak dijelaskan lokasi foto ini dan bagaimana kronologi penangkapan perwira kepolisian ini. Jelas sekali dalam foto ini, beliau dijadikan objek kebanggaan bagi para pasukan Belanda yang berhasil menahan perwira Republik. Demikian beberapa foto yang memperlihatkan perjuangan para pahlawan bangsa saat melawan penjajahan Belanda. Masih ada ratusan foto sejarah pahlawan tidak dikenal yang belum saya tampilkan dengan keterangan foto dari analisa saya pribadi. Tunggu foto sejarah lainnya di channel Album Sejarah Indonesia agar menambah rasa cinta tanah air dan menghargai jasa pahlawan bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sejarah tidak membuatmu kuno. Sejarah membuatmu maju.